anggota keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Siapa di antara kita yang tidak tahu menangis? Siapa yang tidak tahu menangis? Ada? Semua tahu menangis ya? Dan ketika kita menangis, pasti ada punya alasan. Mengapa orang ini menangis? Mengapa dia ini menangis? Setiap tangisan pasti punya alasan tertentu. Sekarang kita menengok kembali setahun yang lalu kepergian Bapak saudara kita Yohanes Taek. Setahun yang lalu di tempat ini ratap tangis semua anggota keluarga. Setahun yang lalu kita meratap kepergian Bapak saudara Yohanes Taek. Namun ratapan tangis setahun yang lalu, saya yakin bahwa tidak ada satu keluarga pun yang masih menangis sampai sekarang. Ada yang masih menangis? Ada yang masih menangis kah? Sudah tidak menangis lagi. Masih menangis? Siapa yang masih menangis? Jadi setiap hari hanya duduk menangis saja. Ingat, kita menangis. Tetapi kalau tangisan kita itu sungguh-sungguh menghilangkan harapan kita akan sebuah kebangkitan, maka tangisan kita itu sesungguhnya tangisan kosong. Tangisan kita sesungguhnya harus memberikan harapan, bukan menghilangkan harapan, memberikan harapan bahwa Bapak Yohanes Taek yang kita ratapi kepergiannya, dia bukan pergi begitu saja. Bacaan pertama tadi, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dengan jelas mengatakan kepada kita sekalian bahwa kemah tempat kediaman kita di dunia ini itu adalah buatan tangan manusia. Dan semua kita yang hidup di dunia ini bersifat sementara. Kita semua ini dititip untuk tinggal sementara waktu di dunia ini. Dan ketika kita mati, kemah tempat kediaman yang adalah buatan tangan manusia itu diganti. Kita berjalan berlangkah menuju ke tempat kediaman terakhir, kemah terakhir yang adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Dan inilah janji dan harapan yang diberikan kepada kita, yakni kebangkitan itu sendiri. Dan dalam Injil tadi kita sudah dengarkan bersama kisah tentang kebangkitan Yesus. Justru kisah kebangkitan Yesus itu memberikan harapan kepada kita bahwa setiap orang beriman yang sudah meninggal dunia juga akan turut dibangkitkan. Dan dalam kebangkitan itu mereka sungguh mengalami kemuliaan di mana mereka tinggal berada bersama Yesus, buah sulung kebangkitan. Yesus sudah buka jalan untuk kita sekalian. Hanya sekarang bagaimana untuk bisa mendapat tempat kediaman yang baru tadi. Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Tinggal saja bagaimana perjuangan kita untuk bisa sampai dan bisa memiliki tempat kediaman baru, rumah kemah, tempat buatan dari tangan Allah itu sendiri. Sekarang tinggal saja dari kita. Apakah kita sungguh-sungguh berjuang untuk mau masuk ke rumah yang baru yang sudah Tuhan siapkan? Atau kita masih tetap mau tinggal di luar? Ketika kita masuk rumah tempat kediaman yang baru, pasti kita akan mengalami kebahagiaan. Kita bahagia atau tidak? Kalau kita buat rumah baru lalu kita masuk tinggal di dalam rumah yang baru, bahagia atau tidak? Bahagia. Atau dia masuk dengan tangisan, tetesan air mata, tinggal di rumah baru? Hah? Pasti ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan pada sore hari ini kita semua diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa Bapak saudara kita Yohanes Taek setahun yang lalu yang telah dipanggil oleh Sang Pemilik hidup dan mati kita manusia ini sudah memindahkan tempat kediamannya, kemahnya.
Dia tidak lagi tinggal di dunia ini, kemah tempat tangan buatan manusia, tetapi dia sudah berpindah tempat. Dan beralihnya tempat ini sesungguhnya kita yakin dan percaya bahwa tempat kediaman baru bagi Tuhan. Tuhan menyediakan semuanya itu dengan besar harapan bahwa kita semua juga boleh masuk dan boleh mengalami tempat kediaman yang baru itu. Tinggal saja mari selama kita hidup di dunia ini, kita berjuang menghayati hidup kita ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Dengan menjalani hidup kita secara baik, benar, dan bertanggung jawab, sesungguhnya memberikan kita harapan akan janji sabda Tuhan kepada kita pada hari ini, yakni kemah, rumah, tempat kediaman baru buatan tangan Allah itu sendiri. Semoga peristiwa berahmat yang hari ini kita syukuri dan kita rayakan mengenang kepergian Bapak Saudara kita Yohanes Taek juga sungguh-sungguh menyadarkan kita umat beriman sekalian bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Mari dengan menjalani hidup kita di dunia yang bersifat sementara ini, kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong menyambut kehidupan kekal dengan menjalani panggilan hidup iman kita secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Semoga Bapak Saudara kita Yohanes Taek yang telah meninggalkan keluarga dan kita sekalian setahun yang lalu boleh menikmati rumah tempat kediaman abadi yang sudah disiapkan oleh Tuhan buatan tangan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.